Kalau kita lihat dari maksud dan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri kan sebenarnya itu kan banyak sekali ya Mbak Alin, ada sekitar 10 klaster ya, tentang tenaga kerja itu hanya salah satu klaster dari 10 klaster yang ada. Dan kalau perhatikan niat dari pemerintah adalah bagaimana menciptakan iklim agar eee, pertumbuhan Indonesia itu baik dari segi investasi yang tentunya nanti akan berdampak terhadap pertumbuhan perusahaan dan tentunya akan menambah banyak karyawan. Kalau kita lihat dari segi pertumbuhan jumlah tenaga kerja di Indonesia yang tentunya kalau ini berjalan dengan baik nanti akan berkembang, implikasinya terhadap dana pensiun mestinya besar. Tapi kita juga harus memperhatikan ada faktor lain yang nanti juga perlu kita soroti, bagaimana keterkaitan antara undang-undang ini dengan dana pensiun. Ini juga menjadi salah satu poin yang perlu kita perhatikan. Karena kalau tidak ada keterkaitannya dan itu terlepas, mungkin nanti juga tidak akan ada impact-nya terhadap dana pensiun. Begitu Mbak Alin. Oke, kalau Pak Nur Hasan sendiri seperti apa Pak Anda melihat, disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, ekspektasi Anda seperti apa? Apakah ini akan mempengaruhi juga tadi terkait dengan aspek prospek pertumbuhan dana kelolaan maupun juga untuk ekosistem industri dana pensiun Pak Nur Hasan? Oke, terima kasih Mbak Alin, selamat siang. Nah, tentunya kita kembali lagi kepada tujuan kenapa pemerintah dan DPR membuat dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan selama ini kalau kita lihat pertumbuhan dana pensiun ya, terutama juga DPLK dan juga DPPK itu selalu linear ya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kemudian kita membaca ya di awal-awal dari pemerintah mengenalkan RUU Cipta Kerja, di mana RUU Cipta Kerja ini diharapkan bisa membuat pertumbuhan ekonomi itu tumbuh antara 5,7 sampai 6% setahun ya. Dan kedua kalau kita baca istilahnya dari Menko Ekuin ya, salah satu tujuan ya diciptakan RUU Cipta Kerja ini adalah penambahan lapangan kerja antara 2,7 sampai 3 juta pekerjaan setiap tahun ya. Dibandingkan dengan sebelumnya sekitar 2 juta kalau tanpa RUU Cipta Kerja. Nah, kalau menurut saya dengan adanya peningkatan ekonomi dengan penambahan ya lapangan kerja secara otomatis seharusnya akan menambah dari jumlah peserta dana pensiun baik itu DPLK dan juga DPPK, itu pertama. Dan kedua ya, dengan naik adanya pertumbuhan ekonomi, tentunya saving dari peserta seharusnya akan bertambah lebih banyak lagi. Sehingga kita bisa harapkan aset dari dana pensiun baik DPPK dan DPLK akan bertambah lagi, itu kedua. Dan ketiga kalau kita lihat, mungkin kita harus saat ini sadar ya, soalnya cakupan peserta yang punya dana pensiun itu masih sangat rendah, Mbak Alin ya. Kalau kita lihat sini ada data kurang lebih ada 70 juta pekerja formal ya. Nah, ini kurang lebih hanya kurang dari 10% yang punya dana pensiun baik itu di DPPK maupun DPLK. Nah, itu tentunya harapannya dengan RUU Cipta Kerja ini ya, terus kemudian ada pertumbuhan ekonomi, penambahan lapangan kerja, sehingga orang yang sadar akan pensiun itu semakin banyak. Nah, itu yang mungkin yang tujuan yang bersama-sama kita harus capai ya. Dan tentunya di sini harapannya dengan saat ini kan detail dari implementasi RUU Cipta Kerja ini sedang dibuat peraturan pemerintahnya. Nah, salah satunya juga membahas ya perihal pensiun itu di dalam peraturan pemerintah yang sedang dibuat. Kurang lebih itu dari saya, Mbak Alin.